Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman mitra PT BES yang saya cintai. Malam ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman tentang dasar sebuah presentasi atau bagaimana cara kita berbicara di depan banyak orang, bagaimana cara kita mempresentasikan ke publik. Nah, itulah teman-teman, kenapa sih saya kok membagi materi ini. Itu berasal daripada pengalaman saya sendiri, dan saya juga pernah posisi saya seperti Bapak Ibu dan teman-teman semua, tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan kepada orang. Nah, itulah akhirnya saya tergugah secara otomatis gimana sih caranya berbicara di depan umum. Dan saya ini kadang-kadang merasa gimana ya, merasa rugi jika tidak membagikan materi ini. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya mempunyai mitra yang mungkin tidak semuanya bisa ngomong, tidak semuanya bisa menjelaskan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu terhadap orang lain, bagaimana cara kita memberi penjelasan terhadap orang lain sehingga orang tersebut bisa percaya dan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Ini sangat realitas sekali kawan-kawan. Dan kita harus belajar, tetap harus belajar mengolah kata-kata dan belajar dari orang lain juga. Nah, kadang-kadang saya melihat teman-teman saya sendiri sudah jago ngomong, sudah jago presentasi, sudah jago memberikan pengarahan kepada orang lain. Nah, tapi saya sendiri masih gitu-gitu aja. Nah, jadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena di luar sana banyak teman-teman kita juga yang sangat membutuhkan. Harapan saya bisa berbagi video ini bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat terhadap Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, secara otomatis saya bangga. Saya sangat senang. Ternyata saya itu jadi manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Nah, itulah dasar kenapa saya harus memberikan motivasi melalui video ini. Nah, jadi bukan karena saya merasa pintar, bukan. Mohon saya kepada Bapak Ibu jangan menyalahartikan bahwa saya sudah pinter, sudah jago, sudah mahir atau apa. Enggak, kita sama-sama belajar, karena kehidupan kita tidak luput dari komunikasi kepada siapa saja. Apalagi di PT BES ini, kita menjadi PT BES ini kita sangat dibimbing untuk menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi seorang pekerja. Nah, itulah dasar kenapa saya membuat rekaman video ini. Nah, makanya orientasi daripada apa yang saya sampaikan ini, tips yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua ini, intinya kita sama-sama belajar. Jadi gitu. Memang saya khususkan buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang belum pernah berbicara terhadap orang atau terhadap publik mengenai tentang presentasi. Nah, belajar bagaimana cara kita bisa ngomong di depan orang banyak, itu intinya. Ya. Oke teman-teman, langsung saja kita memulai topiknya, yaitu kita akan membuat dasar daripada cara ngomong di depan publik. Tetapi banyak mitos di luaran sana
orang pinter ngomong dan lain-lain itu sebuah bakat mas atau punya keahlian khusus, itu sangat salah sekali menurut saya. Nah, kenapa? Karena semua orang itu berdasar daripada pengalaman sekolah atau kita diajari di sekolah untuk mengenal kata-kata atau berbicara yang baik. Nah, itulah dalam pengembangan diri seseorang itu berbeda-beda yang didapatnya. Seperti itu. Saya pun juga belajar. Dulunya saya pun sebelum masuk di marketing atau salesman pun saya butuh orang lain. Ibaratnya saya rekam bagaimana orang itu berbicara, bagaimana cara orang itu presentasi kepada orang. Kok kedengarannya enak sekali, sehingga saya termotivasi dan ingin belajar seperti apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi saya mohon jangan punya rasa pemikiran-pemikiran negatif terhadap apa yang mitos itu sendiri. Nah, bukan karena hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Kalau orang lain mampu, pasti kita mampu. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, kawan-kawan. Baru selanjutnya kita itu akan mempelajari yang namanya fakta, ya, yang namanya fakta. Bahwa fakta cara ngomong di publik itu bisa dipelajari. Semua orang itu mau belajar kalau dia mau latihan. Saya bisa ngomong tapi kok grogi, kadang-kadang seperti itu. Saya bisa ngomong tapi kok kadang ngomong saya tidak jelas. Jadi kita itu bisa dengan satu syarat. Kita jangan malas untuk belajar. Nah, itu yang menjadi problem kebanyakan orang adalah itu satu, malas belajar, malas latihan, malas mencoba. Ini yang menjadi penyakit yang didapat dan menyerang orang, sehingga itu menjadi pesimis. Itulah yang menjadi orang pesimis dan tidak bisa apa-apa. Silahkan teman-teman atasi penyakit itu. Maka selanjutnya kita akan bisa mempelajari cara ngomong di depan publik. Nah, sebenarnya apa sih presentasi itu atau cara ngomong di depan publik itu? Nah, itu kita berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau kita melihat beberapa teori presentasi maksud saya, ternyata ada tiga tujuannya. Ya, satu untuk memberikan informasi, kedua untuk memberikan sebuah wawasan, dan ketiga untuk memberikan pengetahuan. Nah, oke, contoh begini, teman-teman saya atau teman-teman kita di sana presentasi di depan calon mitra misalkan, di depan orang banyak, di depan tamu undangan, ya. Tujuan kita presentasi itu ngapain kan gitu? Ya, memberikan informasi. Ya. Kita menjelaskan materi, kita menjelaskan apa yang kita sampaikan. Nah, lalu kedua adalah yaitu kita meyakinkan pendengar, meyakinkan orang yang menyimak apa yang kita omongkan. Nah, ya, atau bisa dibilang kita meyakinkan audien, orang yang kita ceritai, orang yang kita presentasi. Nah, kita meyakinkan orang-orang yang ada di depan kita. Katakan kita menjadi seorang, misalkan kita seorang sales atau salesman, atau kita seorang pemimpin. Nah, kita bisa presentasi bisnis. Nah, kita presentasi produk. Contoh ini kita punya teman misalkan, ayo bro, aku punya produk begini-begini, saya punya begini-begini. Nah, dengan menyampaikan semaksimal mungkin
Itu supaya apa? Supaya teman yang kita ceritai itu percaya. Teman yang kita motivasi itu yakin, seperti itu. Nah, apa yang kita omongkan ketika orang yang sudah yakin dan percaya, apa yang Anda jelaskan, maka kita harus paham yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu bagaimana kita meminta pendengar tersebut melakukan sesuatu. Bisa dipahami di sini ya teman-teman ya. Bagaimana kita meminta pendengar tersebut untuk melakukan sesuatu. Ya. Terhadap presentasi apa yang kita berikan kepada mereka. Tadi saya sudah bilang bahwa kita adalah seorang pemimpin, atau kita seorang mitra PT BES, seperti itu. Kalau kita sudah meyakinkan orang, memberikan informasi kepada orang, ya selanjutnya kita menyuruh orang tersebut atau mereka untuk bergabung atau membeli produk kita. Nah itu adalah tujuan bagaimana cara kita belajar menjelaskan ke publik atau presentasi itu sendiri. Baik teman-teman, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa menggali diri, belajar untuk memotivasi diri sendiri, belajar untuk menyampaikan sesuatu terhadap orang lain sehingga orang lain itu percaya dan yakin apa yang kita sampaikan. Jadi kembali lagi ke branding personal kita masing-masing. Setiap orang punya hak untuk punya hak untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Apalagi kita di PT BES ini seperti yang kita tahu bahwa kita ini bukan hanya seorang pekerja, bukan kawan-kawan. Kita ini adalah dilatih dan dibimbing menjadi orang sukses, menjadi pemimpin sukses. Jadi kita juga butuh belajar kepada leader-leader yang sudah mendapatkan reward-reward, yang sudah berhasil, yang sudah membuktikan sendiri. Mereka pun berawal seperti kita sendiri, seperti kita semua. Enggak mungkin mereka leader-leader itu langsung berhasil sukses, tidak akan mungkin tanpa melalui proses. Maka untuk itu mari kita sama-sama belajar. Menurut saya teman-teman butuh pendekatan kepada mitra-mitra atau tim leader yang aktif terutama, karena perusahaan ini pun tidak memaksa kita untuk satu yang perlu kita garis bawahi, tidak memaksa kita untuk berhenti dari aktivitas utama kita atau berhenti dari pekerjaan kita. Tidak, sangat tidak mungkin itu. Karena setahu saya perusahaan ini sangat memberikan peluang usaha di sela-sela waktu kita yang kosong. Jadi tidak ada salahnya tidak mengikat waktu. Bapak Ibu dan teman-teman tidak ditarget. Kenapa harus tidak kita jalankan? Sayang sekali kalau ini tidak dijalankan, padahal wadah rezeki kita itu sudah disiapkan oleh PT BES. Saya sangat yakin karena saya sudah memberikan sedikit bukti meskipun belum sebuah reward. Jadi bonus-bonus penghasilan PT BES yang kita terima itu real. Dan begitu juga sudah ribuan orang mendapatkannya dalam waktu singkat. Kenapa saya bilang singkat? Karena usia perusahaan ini masih 3 tahun, sudah membagikan 3.000 orang lebih. Punya motor cash, mobil cash, Pajero ratusan orang, rumah 1 miliar ratusan orang. Ini fakta teman-teman. Dan apa yang menjadi pernyataan daripada Bapak ownernya itu fakta. Beliau tidak ingin kaya sendiri, tetapi ingin mengayakan orang lain. Nah ini kesempatan buat kita semua, kita selalu belajar. Paling tidak kita harus sering komunikasi dengan tim. Jangan malas-malasan untuk bertemu dengan mitra. Jangan waktu seminar atau ketemu leader kita semangat, jangan. Kita harus
membranding, membangun diri kita sendiri supaya kita itu selalu semangat mengerjakan usaha ini. Tidak ada batas waktu, bahkan pun kita meninggal pun ahli waris kita bisa meneruskan usaha ini, dan pasti rada rezekinya tetap disiapkan karena buktinya sudah ada. Nah, bukan berarti kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus memperhatikan keluarga kita, mitra-mitra kita, itu yang perlu kita pegang. Jadi kita harus belajar amanah seperti apa yang diajarkan oleh ownernya PT BES. Kita harus amanah terhadap mitra-mitra kita, terhadap kita sendiri, harus sesuai sistemnya. Itu teman-teman ya, sedikit berbagi ilmu bagaimana cara kita belajar untuk presentasi terhadap publik atau terhadap orang lain. Tanpa belajar kita tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu tersebut. Oke, sekian dari saya. Semangat belajar, tetap semangat menjalankan usaha ini. Go PT BES, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.